Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem desain serta implementasi dan operasinya. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama adalah Ihma Ismaisaro dengan NPM akhir 119, Taskia Yasmin dengan NPM akhir 127, Naila Himatul Haq dan NPM akhir 179, Salsabila Cynthia dengan NPM akhir 220, dan Nindya Naizela dan NPM akhir 248. Tahap pertama pada sistem desain adalah conceptual system design. Pada tahap conceptual design ini, pengembang sistem membuat sebuah gambaran besar atau high-level blueprint mengenai bagaimana sebuah sistem akan memenuhi kebutuhan pengguna yang sudah diidentifikasikan pada tahap analisis. Fokus utama tahap ini adalah menentukan apa yang harus dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem tersebut akan dibangun secara teknis. Terdapat 3 tahap utama dalam conceptual system design, yaitu evaluating design alternatives, preparing design specifications, dan preparing conceptual systems design report. Tahap pertama adalah evaluating design alternatives. Evaluating design alternatives adalah proses membandingkan beberapa pilihan desain sistem yang berbeda untuk menentukan solusi yang paling tepat. Tujuannya adalah menilai setiap pilihan secara menyeluruh sebelum akhirnya memilih satu yang paling sesuai. Contohnya, mana yang terbaik untuk proses pemasaran, melalui kertas, EDI, atau melalui internet. Apa data yang akan dimasukkan menggunakan barcode, keyboard, RFID, atau sistem POS. Ada 4 kriteria evaluasi yang digunakan. Yang pertama, apakah desain tersebut mendukung tujuan bisnis organisasi, apakah sistem memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna secara efektif, apakah sistem dapat diterapkan dan dipelihara dengan biaya yang wajar, dan terakhir, apakah manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya dan risiko yang ada. Steering Committee kemudian menilai semua alternatif dan memilih yang paling sesuai. Tahap kedua adalah preparing design specifications dan report preparing design. Tahap ini dimulai setelah satu desain sistem dipilih. Pada tahap ini, kebutuhan setiap komponen sistem dijelaskan secara rinci agar dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem. Output design menjelaskan jenis laporan yang dibutuhkan, frekuensi pembuatannya, serta format penyajian laporan baik dalam bentuk layar, cetak, maupun keduanya. Hal yang diskusi selanjutnya adalah data storage, yang menentukan informasi apa saja yang harus disimpan, bagaimana struktur penyimpanannya, serta jenis database atau file system yang akan digunakan. Selanjutnya adalah input design yang menjelaskan data apa yang perlu dikumpulkan, metode pengumpulan data seperti barcode scanner atau input manual, serta waktu dan lokasi pengumpulan data. Komponen yang terakhir adalah processing procedures, yang menjelaskan bagaimana data input diproses menjadi output, urutan langkah-langkah pemrosesan, serta bagaimana data mentah diubah menjadi laporan akhir. Yang terakhir adalah conceptual systems design report. Setelah satu desain dipilih dan spesifikasi rinci disusun, maka berikutnya adalah mendokumentasikan keseluruhan desain dalam bentuk laporan formal. Laporan ini menggabungkan semua keputusan penting yang diambil selama tahap rancangan konseptual dan untuk dipaparkan untuk dievaluasi. Conceptual System Design Report berfungsi untuk merangkum proses desain, menjadi panduan dalam pengembangan sistem fisik, menunjukkan bagaimana kebutuhan pengguna akan dipenuhi, serta membantu dalam menilai kelayakan sistem. Laporan ini biasanya mencakup rekomendasi desain sistem yang dipilih serta dianalisis pendukung yang menjelaskan alasan dan justifikasi dari pilihan tersebut. Jadi, saya akan merepresentasikan tahapan krusial dalam siklus pengembangan sistem informasi akuntansi, yaitu proses desain sistem fisik atau physical system design process. Jika diperhatikan di gambar ini, setelah kita melewati tahap analisis sistem dan desain sistem konseptual, kita akan masuk ke inti eksekusi teknis, yaitu desain sistem fisik. Tahap inilah yang menjembatani konsep abstrak menjadi sistem nyata
sebelum akhirnya siap diimplementasikan. Desain sistem fisik adalah tahapan di mana persyaratan umum SIA dari fase konseptual diterjemahkan ke dalam spesifikasi teknis yang sangat mendetail. Spesifikasi inilah yang nantinya menjadi cetak biru atau panduan dasar bagi tim programmer dalam melakukan pengodean atau coding, serta pengujian sistem atau sistem testing. Mengapa perencanaan fisik ini begitu penting? Jawabannya adalah karena perencanaan yang buruk dapat meningkatkan risiko kegagalan sistem secara fatal. Selama fase ini, tim pengembang akan merancang komponen aktual dari SIA, yang mencakup 6 aktivitas utama yang saling terintegrasi. Yang pertama adalah output design atau design output, yang kedua ada file and database design, yang ketiga ada input design, yang keempat ada program design, yang kelima ada prosedur desain, yang keenam ada control design. Baik, selanjutnya masuk ke aktivitas-aktivitas utama di dalam desain fisik. Kita mulai dari 3 elemen yang pertama. Yang pertama ada output, database, dan input. Yang pertama ada desain output. Di tahap ini kita menentukan format, konten, serta kapan atau seberapa sering laporan dan tampilan layar harus dihasilkan. Sebagai pengguna sistem atau akuntan, output berupa laporan keuangan yang relevan dan tepat waktu adalah hal yang paling kita butuhkan. Yang kedua, ada desain database. Desain ini berfokus pada bagaimana data akan disimpan secara efisien, serta memastikan adanya kompatibilitas atau kecocokan data di seluruh unit organisasi. Kita ingin memastikan tidak ada duplikasi data atau redundansi, dan data terintegrasi dengan baik. Ketiga, ada desain input. Desain input ini menentukan bagaimana data transaksi akan dimasukkan ke dalam sistem secara akurat dan efisien. Desain input yang baik harus memenuhi 3 kriteria utama. Yang pertama, harus bisa mengurangi kesalahan input, misalnya dengan validasi otomatis. Yang kedua, harus mengorganisasi data secara logis. Yang ketiga, wajib menyediakan pesan kesalahan yang jelas dan bantuan pengguna, sehingga ketika pengguna salah memasukkan angka, sistem langsung memberi arahan perbaikan. Selanjutnya, aktivitas keempat adalah desain program. Di era modern, desain program seringkali menggunakan metode programmer terstruktur, di mana program besar yang rumit dibagi-bagi menjadi modul-modul yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas dan mempermudah proses pengujian. Ingat, proses testing dan debugging ini di tahap awal sangat penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki error sistem sedini mungkin, sebelum sistem tersebut benar-benar diluncurkan. Oke, selanjutnya adalah desain prosedur dan desain pengendalian. Yang pertama, desain prosedur. Desain prosedur ini menjelaskan secara rinci bagaimana sistem akan beroperasi di dunia nyata. Prosedur ini harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti siapa yang menggunakan sistem, tugas apa saja yang dilakukan, kapan dan di mana prosedur ini terjadi, serta bagaimana aktivitas tersebut diselesaikan. Secara konkret, prosedur ini mencakup instruksi pemrosesan transaksi, penanganan error, keamanan, hingga instruksi akses database. Selanjutnya adalah desain pengendalian. Ini adalah fondasi keamanan sistem. Desain pengendalian memastikan bahwa sistem beroperasi secara akurat, aman, dan efisien. Pengendalian yang tepat akan membantu perusahaan mencegah prevent serta mendeteksi adanya kesalahan atau error maupun kecurangan atau fraud di dalam SIA. Disinilah peran kita sebagai akuntan dan auditor internal menjadi sangat vital. Kita bertindak sebagai perancang utama dalam menentukan titik-titik kendali ini agar aset data perusahaan tetap terlindungi. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian fase ini, tim pengembang akan menyusun sebuah dokumen komprehensif yang disebut Cycle System Design Report. Laporan ini berisi seluruh spesifikasi teknis dan operasional yang telah dirancang. Dokumen inilah yang akan diserahkan kepada pihak manajemen puncak sebagai bahan pertimbangan utama untuk memutuskan apakah proyek ini layak dilanjutkan ke tahap implementasi dan konversi atau memerlukan evaluasi lebih lanjut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem implementation, process and initial activities, yaitu proses implementasi sistem dari aktivitas awalnya. Secara definisi, implementasi sistem yaitu proses memasang perangkat keras dan lunak hingga sistem informasi akuntansi
siap digunakan secara operasional. Jika kita memperhatikan diagram pada sebelah kanan, ini adalah gambaran menyeluruh dari aktivitas implementasi sistem. Prosesnya mengalir dari tahap sistem analisis, lalu turun ke konseptual desain, kemudian ke physical design. Setelah desain fisiknya siap, barulah kita masuk ke kotak besar yang sedang kita bahas saat ini, yaitu System Implementation and Conversion. Di dalam tahap ini, alurnya dimulai dari kotak paling kiri, yaitu Implementation Planning atau perencanaan implementasi. Perencanaan ini mencakup pembagian tugas yang spesifik, target tanggal penyelesaian, estimasi biaya, serta penunjukan personel yang bertanggung jawab. Selain itu, tahap ini juga berfungsi untuk menentukan kapan proyek harus selesai, mengidentifikasi faktor resiko beserta strategi mengatasinya, bahkan bisa melibatkan restrukturisasi organisasi jika diperlukan. Setelah perencanaan selesai, alurnya terpecah menjadi dua aktivitas paralel yang berjalan bersamaan. Yang pertama, jalur atas adalah prepare site, install and test hardware atau penyimpan lokasi. Ini adalah proses panjang, harus dimulai jauh-jauh hari sebelum tanggal instalasi karena memerlukan perubahan fisik dan lingkungan, serta pengaturan stop kontak, fasilitas komunikasi data, lantai khusus, kontrol kelembapan, pendingin udara, hingga sistem pencegahan kebakaran. Setelah lokasi siap, kelengkapan dokumentasi akan diselesaikan. Lalu di jalur bawah berjalan beriringan, yaitu select and train personal atau pemilihan dan pelatihan staff, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian sistem. Kedua jalur paralel ini nantinya akan bertemu di satu titik akhir yang sama, yaitu conversion atau konversi sistem. Setelah konversi berhasil dilakukan, barulah sistem masuk ke tahap akhir di paling bawah diagram, yaitu operation and maintenance atau operasional dan pemeliharaan jangka panjang. Pada tahap selanjutnya, yaitu mengenai aspek krusial dalam implementasi, yaitu pemilihan personel, pelatihan, dan dokumentasi. Pertama, terkait pemilihan personel, karyawan yang akan mengoperasikan sistem baru ini bisa direkrut dari luar atau ditransfer secara internal. Melakukan transfer internal biasanya jauh lebih hemat biaya dan mampu meningkatkan loyalitas karena karyawan tersebut sudah memahami proses bisnis dan operasional perusahaan kita. Kedua adalah pelatihan personel. Ini poin yang sangat penting. Kenapa? Karena pelatihan yang kurang memadai bisa mengurangi manfaat sistem dan menurunkan tingkat pengembalian investasi. Biaya tersembunyi dari kurangnya pelatihan ini adalah ketika karyawan harus sering bertanya ke rekan kerjanya, yang akhirnya justru menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, karyawan harus dilatih mengenai perangkat keras, perangkat lunak, serta kebijakan baru tepat sebelum pengujian dan konversi sistem dilakukan. Pilihannya bisa melalui pelatihan dari vendor, manual belajar mandiri, instruksi berbantuan komputer, studi kasus, maupun bermain peran atau role playing. Aspek ketiga di slide ini yaitu menjelaskan dokumentasi yang terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu development documentation atau dokumentasi pengembangan yang menjelaskan sistem informasi akuntansi baru tersebut secara teknis, mulai dari deskripsi sistem, tata letak input-output, diagram alur program, hingga hasil pengujian. Untuk yang kedua yaitu operation documentation atau dokumentasi operasional yang menguraikan jadwal pelaksanaan, basis data yang diakses, peralatan yang digunakan, serta masalah keamanan. Untuk yang ketiga yaitu user documentation atau dokumentasi pengguna yang service sebagai panduan atau manual prosedur untuk mengajarkan pengguna bagaimana cara mengoperasikan sistem informasi akuntansi tersebut sehari-hari. Untuk pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai pentingnya pengujian sistem serta metode pendekatannya. Mengapa pengujian sistem itu begitu penting?
karena mengambil jalan pintas atau meluncurkan sistem yang belum diuji akibat kejar tayang atau tenggat waktu yang tidak realistis bisa berakibat fatal pada kegagalan sistem yang katastrofik. Elemen-elemen yang harus diuji dalam kondisi nyata pun sangat banyak, meliputi dokumen laporan, input pengguna, pengendalian sistem, prosedur operasi, hingga kapasitas batas maksimal sistem. Untuk melakukan pengujian tersebut, terdapat 3 bentuk pengujian yang umum dilakukan. Yang pertama yaitu walkthroughs. Ini merupakan peninjauan langkah demi langkah terhadap prosedur atau logika program yang dilakukan sejak awal fase desain oleh tim pengembang dan pengguna. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya logika yang salah, error, atau hal-hal yang terlewat secara dini. Yang kedua yaitu processing test data. Pada tahap ini, kita menjalankan semua transaksi yang valid beserta kemungkinan-kemungkinan kondisi error ke dalam sistem. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah program beroperasi sesuai dengan desain dan mampu mendeteksi kesalahan dengan benar. Yang ketiga yaitu acceptance test atau uji penerimaan. Di sini, pengguna akan menyusun kriteria penerimaan dan menggunakan salinan dari transaksi serta file yang nyata, bukan lagi data, buatan, atau hipotesis. Hasil dari pengujian inilah yang nantinya menjadi dasar keputusan akhir apakah sistem informasi akuntansi ini siap diterima dan dijalankan atau tidak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tahap kritis dalam implementasi sistem, yaitu sistem conversion atau konversi sistem. Berdasarkan modul pada chapter 24, konversi sistem didefinisikan sebagai sebuah proses transisi yang sistematis dari sistem informasi lama ke sistem informasi yang baru. Nah, kita itu harus memahami bahwa konversi itu bukan sekedar memastikan komputer lama dan menghidupkan yang baru. Ini adalah sebuah manajemen perubahan yang melibatkan elemen teknis, data, dan manusia. Tujuan utama dari fase ini itu memastikan bahwa transisi itu berjalan semulus mungkin, meminimalkan gangguan operasional, dan yang paling penting itu menjaga integritas data perusahaan agar tetap akurat saat berpindah tangan ke sistem yang baru. Dalam praktiknya sendiri, organisasi itu harus memilih 1 dari 4 metode konversi yang paling sesuai dengan profil risiko mereka. Pemilihan ini itu sangat bergantung pada kompleksitas sistem dan anggaran yang tersedia. Pertama itu ada direct conversion, yaitu metode ini itu sering disebut sebagai pendekatan Bloom atau Big Bang. Pada hari yang ditentukan, sistem lama itu akan dihentikan total dan sistem baru itu langsung digunakan untuk operasional. Keunggulannya sendiri itu metode ini yang paling murah secara biaya karena perusahaan itu tidak perlu membayar biaya operasional untuk 2 sistem sekaligus. Namun, ini adalah metode dengan risiko tertinggi. Jika sistem baru memiliki error fatal setelah diluncurkan, perusahaan itu tidak memiliki cadangan. Seperti contoh kasusnya kegagalan implementasi di Hershey yang disebutkan dalam modul. Pendekatan ini bisa merusak reputasi perusahaan jika tidak direncanakan dengan sangat matang. Yang kedua itu ada parallel conversion, yaitu pendekatan yang sangat hati-hati di mana sistem lama dan sistem baru itu dijalankan secara bersamaan selama periode tertentu, misalnya itu 1 bulan. Keunggulannya itu keamanan itu adalah prioritas utama di sini. Perusahaan bisa membandingkan output dari sistem baru dengan sistem lama yang sudah terpercaya. Jika ada ketidakcocokan, kita itu bisa segera memperbaikinya tanpa menghentikan operasionalnya. Nah, risikonya sendiri itu sistem ini sangat mahal dan perusahaan itu harus membayar biaya lisensi ganda, penggunaan listrik ganda, dan yang paling berat adalah beban kerja karyawan yang harus menginput data yang sama ke 2 sistem yang berbeda. Yang ketiga itu ada phase-in conversion, yaitu dalam metode ini sistem baru diimplementasikan secara perlahan-lahan berdasarkan fungsi atau modulnya. Misalnya minggu ini itu kita mengaktifkan modul penjualan, bulan depan modul inventaris, dan seterusnya. Keunggulannya itu memberikan waktu bagi karyawan untuk belajar dan beradaptasi dengan satu bagian sistem sebelum berpindah ke bagian lainnya.
guncangan organisasi itu juga dapat diminimalisir. Nah, tantangannya sendiri itu memerlukan antarmuka sementara agar bagian sistem yang baru itu bisa tetap bekerja selaras dengan bagian sistem lama yang belum diganti. Yang terakhir itu ada pilot conversion, yaitu strategi uji coba lapangan. Nah, sistem baru itu diterapkan secara penuh tetapi hanya pada satu lokasi atau satu kantor cabang aja, atau satu departemen yang dipilih sebagai proyek percontohan. Keunggulannya itu jika terjadi kegagalan atau kesalahan sistem, dampaknya hanya terbatas pada lokasi pilot tersebut dan tidak melumpuhkan seluruh organisasi. Setelah sistem di lokasi pilot dinyatakan sempurna, barulah peluncuran itu dilakukan seluruh cabang lainnya. Nah, sebagai kesimpulan dari penjelasan materi ini, materi ini tuh maksudnya pemilihan sistem itu tidak ada yang paling benar secara universal. Pemilihan metode konversi itu keputusan strategis yang harus mempertimbangkan trade-off antara biaya dan resiko. Perusahaan dengan tingkat toleransi risiko rendah seperti perbankan biasanya akan memilih paralel, sementara organisasi yang lebih fleksibel mungkin akan memilih phase-in atau pilot. Setelah kita menentukan strategi atau metode konversi yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah mengeksekusi aktivitas teknis di lapangan. Seringkali orang berpikir bahwa konversi hanyalah soal memindahkan data, namun berdasarkan di modul chapter 24, ada 5 rangkaian aktivitas sistematis yang harus dilakukan agar sistem itu tidak hanya sekedar menyala, tapi benar-benar siap menopang operasional perusahaan. Aktivitas pertama itu adalah memastikan fondasi sistem itu siap. Ini tuh mencakup instalasi perangkat keras baru, konfigurasi perangkat lunak, hingga penyesuaian prosedur operasional standar atau SOP. Nah, kita tuh harus menjamin bahwa seluruh ekosistem teknologi perusahaan itu sudah selaras dengan spesifikasi sistem baru agar tidak terjadi kendala performa saat sistem itu menanggung beban transaksi nyata. Yang kedua yaitu konversi dan verifikasi data. Nah, sebagai calon akuntan, kita itu harus memahami bahwa ini adalah tahap yang paling kritis. Aktivitas ini tuh melibatkan migrasi data dari sistem lama ke sistem baru. Namun, sebelum dipindahkan, kita wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan dan akurasi. Nah, kita itu juga harus memastikan tidak ada informasi yang rusak, terduplikasi, atau hilang. Integrasi data keuangan sendiri itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam fase ini. Testing dan validasi. Nah, sebelum sistem benar-benar dilepas ke operasional penuh, dilakukan serangkaian pengujian akhir atau acceptance test. Nah, aktivitas ini itu memvalidasi apakah sistem berjalan sesuai logika bisnis yang diinginkan dan apakah seluruh fitur-fitur itu telah memenuhi ekspektasi serta kebutuhan pengguna di lapangan. Terus ada monitoring sistem. Setelah sistem go live atau tanggung jawab tim pengembangan belum selesai, dilakukan pengawasan ketat untuk mendeteksi bugs atau anomali operasional yang mungkin tidak muncul saat tahap pengujian, tetapi muncul pada saat sistem berhadapan dengan volume transaksi yang besar di masa awal transisi. Nah, terus ada yang namanya dokumentasi. Seluruh proses konversi ini tuh harus dicatat secara formal. Dokumentasi ini tuh bukan sekedar formalitas atau lainnya, melainkan aset paling penting yang menjadi panduan pengguna bagi staf dan materi referensi vital bagi tim teknis untuk melakukan pemeliharaan serta pengembangan sistem di masa mendatang. Nah, lantas mengapa seluruh rangkaian aktivitas teknis ini begitu penting? Ada 3 tujuan strategis yang ingin dicapai perusahaan. Yang pertama, memastikan transisi yang lancar. Nah, kita itu ingin perpindahan sistem itu berjalan tanpa hambatan teknis yang berarti. Transisi yang mulus berarti operasional bisnis itu tetap berjalan stabil dan pelayanan kepada pelanggan tidak terganggu sedikit pun. Yang kedua itu ada mitigasi risiko secara proaktif. Dengan menjalankan aktivitas konversi yang terstruktur, kita itu meminimalkan risiko kesalahan data dan gangguan operasional yang dapat menyebabkan kerugian finansial besar bagi perusahaan. Nah, kita itu harus belajar dari banyak kasus kegagalan sistem yang berakar dari pengabaian pada detail kecil di fase konversi ini.
Yang ketiga itu ada optimalisasi adopsi teknologi. Tujuan akhirnya itu memastikan seluruh personel perusahaan dapat menggunakan fitur-fitur pada sistem baru secara maksimal. Sistem secanggih apapun tidak akan memberikan ROI atau return on investment jika penggunanya itu tidak mampu mengoptimalkannya untuk mendukung produktivitas kerja. Sebagai kesimpulan, fase konversi ini tuh jembatan kritis antara dunia rancangan dan dunia nyata. Keberhasilannya itu sangat bergantung pada ketelitian kita dalam mengelola detail teknis dan pemahaman kita terhadap risiko bisnis. Selanjutnya, Operation and Maintenance. Operation and Maintenance adalah tahap terakhir dalam SDLC. Nah, pada tahap ini, sistem baru mulai digunakan secara rutin oleh perusahaan. Perusahaan juga memantau sistem untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, memperbaiki yang error, dan melakukan update jika diperlukan. Nah, setelah sistem digunakan, perusahaan melakukan post-implementation review atau evaluasi sistem. Tujuannya untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai harapan, apakah pengguna puas, dan apakah masih ada masalah yang perlu diperbaiki. Nah, maintenance dilakukan karena sistem biasanya perlu diperbaharui secara terus-menerus. Contohnya untuk memperbaiki bug, mengetahui pekerjaan teknologi, atau menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Dengan maintenance, sistem dapat tetap berjalan dengan efektif dan mendukung kegiatan operasional perusahaan. Begitu saja dari kelompok kami. Kami bermohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian topik ini. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.